Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. Don't get mad if I upstage you. No matter where you try to run, I'm coming. Believe the hype. I'm coming for you. It's a beautiful day. Let's do this, brothers. Better find me before I find you. I'm coming for you. You looking for a fight? I'm coming for you. Guys, look! We're all having a good time, especially me. I'm coming for you. I'm coming for you. Buat kalian yang pengen bikin scrim juga, kalian bisa langsung kontak admin scrimnya aja nih. Nomor WA-nya gue taruh di deskripsi ya. Have fun. Halo semuanya, kembali sama gue Truth. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue terus. Dan di hari ini, tepat pada hari ini ketika gue nge-record konten ini, gue baru aja selesai turnamen Rush GG Summer Assault ya. Jadi ini turnamen terbesar pertama di Apex Mobile ya untuk region Indonesia. Dan prize pool itu gede banget ya, itu 40 juta rupiah ya, bayangin aja. Untuk juara satunya sendiri, itu hadiahnya 20 juta rupiah. Dan ya, EZT Gang berhasil mendapatkan juara satu. Nah, absen dulu yuk guys, di bawah yuk. Siapa yang kemarin ya itu nonton secara live dan support EZT. Gue pengen tahu nih siapa-siapa ini nama-namanya, oke? Jadi ini ya turnamennya ya. Ini turnamennya, kalian bisa lihat sendiri di channel Rush Indonesia. Kalian bisa tonton juga di sini. Dan gue minta maaf banget, gue nggak record. Kenapa? Karena mainnya pakai HP ya. Jadi mau nggak mau ya daripada ngeframe dan gue juga nggak ada alatnya lagi, ya udah mau nggak mau nggak usah record deh gitu. Jadi ini juga bakal gue bikinin konten juga ya. Tapi gue ngambilnya akan dari YouTube ini. Ya kurang lebih seperti ini gameplaynya. Nah, kalau kalian perhatiin, ini gue juga pakai Wraith ya. Di sini gue pakai Wraith dan pas banget nih, makanya nih pas selesai turnamen, gue mumpung gue juga pakai Wraith juga, langsung aja nih gue record untuk hari ini adalah video cara bermain Wraith untuk pemula. Portals. Looking for me? Karena untuk yang advance-nya lagi, untuk yang lebih master ya, itu akan seperti biasa akan gue upload minggu depan. Jadi gue akan bahas dulu skillnya satu persatu ya. Nah ini kita juara dengan perolehan poin yang lumayan jauh ya, ini 75 poin. Di sini kita tusun kalau nggak salah, gue lupa deh, kalau salah 2 game nih, terus 3-nya baru dapat kill banyak. Oke, dan ini untuk perolehan poinnya ya, kita dapat 46 kill dan placementnya itu 39. Jadi sorry 29 ya. Berapa sih? Ya 29 placement point dan 46 kill. Di sini kita juga jadi tim yang perolehan killnya paling banyak ya. Kita lihat di sini, ini hampir 2 kali lipatnya dari anak ZT juga. Dan so far gue bangga banget sama tim gue, mentalnya keras banget walaupun kita tusun dan ada banyak misplay lainnya. Cuman tim gue bisa menyatu kembali lah gitu untuk menemukan chemistry dan bisa juara. Oke? Yuk kita langsung masuk ke kontennya guys ya. Nah, Wraith itu adalah legend terfavorit yang hampir selalu dipakai ya, baik di Apex PC maupun versi mobile ya. Legend ini juga mungkin salah satu legend pasaran ya, makanya gue nggak pernah pakai Wraith sebelumnya, jarang gitu ya, karena gue mikir kayak udah banyak yang bisa make gitu kan, ya udahlah gue belajar yang lain aja gitu. Dan ternyata pas banget nih momennya waktu gue belajar Wraith pas turnamen juga, gue pikir kayak ya udah kalau gitu sekalian gue pakai di turnamen kali aja bagus aja. Ternyata malah juara gitu kan, juara satu. Oke, Legend ini mungkin nggak seperti Octane ya yang bisa keluarin jump pad ataupun kayak Rhapsody yang bisa bikin tembok rowdy ya, yang guna banget nih buat perang. Tapi Legend ini sangat-sangat lincah guys ya, dan dikarenakan ukuran tubuhnya yang memang kecil banget ngebuat dia susah banget buat ditembak. Ditambah skill satunya juga memberikan efek ngilang yang nggak bisa ditembak ataupun dilemparin granat. Intinya invisible gitu ya. Sekarang kita akan bahas skillnya satu persatu ya. Yang pertama, pasifnya dulu ya, yang namanya Voices from the Void ya. Jadi berguna untuk memberikan notifikasi ketika ada musuh yang nggak mantau kita. They might have seen you. Nah, skill ini yang menjadikan Wraith itu cocok banget jadi orang depan alias scout. Jadi kalau misalkan kalian pakai Legend ini dan tiba-tiba di tengah layar kalian ada icon muka gitu ya, nah tandanya kalian lagi dipantau nih sama orang. Nah, dan kalian wajib banget kasih info ke teman kalian untuk berjaga-jaga nih supaya nggak kena tembak sama musuh. Untuk taktikalnya sendiri, nama lengkapnya adalah Into the Void ya. Biasanya sih teman-teman gue bilangnya Void aja gitu biar cepet ya, karena kepanjangan. Into the Void kepanjangan ya. Jadi Void ini adalah skill nyerangnya Wraith yang udah gue bahas ya di awal video tadi.
cooldown 25 detik dan durasi voidnya adalah 4-5 detikan ya kurang lebih. Nah, selain ngasih efek ngilang, Wraith juga dapat tambahan movement speed sebesar 30%. Skill ini biasanya dipakai buat kabur dalam keadaan terdesak ataupun bisa juga dikombo sama portalnya nih ya. Jadi ketika kita pencet portal, kita bisa juga pencet void supaya kita bisa bikin portalnya dengan aman gitu ya. Nah, mungkin nanti akan gua kasih ilustrasi ya setelah ini. Kekurangannya, skill ini tuh terletak pada 1,25 detik yang dibutuhkan ketika mengaktifkan void ya. Dan skill ini juga bakal ke cancel dengan sendirinya semisal pada masa 1,25 detik itu kalian manjat dinding atau misalkan kalian malah manjat batu gitu ya, itu nanti dia akan cancel gitu ya. Oke, untuk ultimate sendiri ini namanya adalah Dimensional Rift yang biasa kita sebutnya portal ya, biar lebih cepat lagi-lagi. Nah, portal ini biasanya dipakai buat berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain ya. Sering dipakai untuk nyelamatin temen yang knock ataupun waktu kita perang misalkan kita dapat high ground advantage ya, kita bisa pakai portal itu untuk pindah ke bawah lalu kita bisa naik lagi gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke firing range untuk supaya kalian tuh lebih gampang ya untuk apa ya, mengerti dari isi konten ini, oke? Nah, ini adalah contoh buat teman-teman yang belum pernah pakai Wraith sama sekali ya. Jadi, ini nama skillnya Void nih. Nah, di momen ini kita nggak bisa disentuh sama sekali ya, nggak bisa digranat, nggak bisa ditembak. Kita akan tes lawan bot, oke? Supaya kalian bisa lihat gitu kalau misalkan kita bener-bener invincible ya, invincible banget, kita nggak bisa disentuh sama siapapun. Oke, kita lihat ya. Ini kita tembak nih. Tuh. Bot sabun. Nah. Oke. Oh. Ini nggak bisa nembak kita. Baru kita bisa tembak lagi. Nah, durasi itu sekitar 4-5 detikan ya. Dan kalau misalkan contoh nih, misalkan kalian lagi void ya. Misalkan kalian void terus kalian manjat. Nah, itu gagal ya, lihat nih. Nah, gagal. Kecuali kalian wall jump. Baru kalian gak gagal. Jadi ada animasinya. Nah, ini harus diperhatikan ya, supaya kalau misalkan kadang gue juga tuh sering banget kayak, wah, gue lagi mau kabur nih. Tuh, malah gagal gitu. Jadi kita bener-bener di waktu 1 detikan itu ya, 1,25 detik itu kita harus kayak gini dulu nih biasanya kalau player Wraith. Kocek-kocek dulu sampai kita gini. Gitu ya, baru kita mau manjat, baru bisa manjat gitu. Nah, untuk portalnya sendiri, ini kayak gini ya ilustrasinya. Kita bikin portal ya. Set, bikin portal. Nah. Tuh. Kita bisa pindah. Bisa pindah posisi. Oke. Biasanya ini dipakai waktu perang ya. Contoh kayak gini misalkan nih. Misalkan teman kita knock di bawah gitu kan. Daripada kita turun ke bawah terus kita revive open banget kan. Nah, biasanya kita bisa bikin portal guys. Contoh kayak gini nih. Tapi tenang aja kok, walaupun teman kita lagi knock, dia tetap bisa masuk portal. Dan portal ini bisa dimasukin sama semua legend ya. Dalam artian musuh bisa pakai juga, teman kita juga bisa pakai. Contoh kayak gini. Bikin portal. Turun ke bawah, tok, buka. Kita tinggal masuk. Masuk ke balik coveran, revive dia. Kayak gitu, mantap ya. Kita bisa pakai misalnya contoh kayak gini nih. Kita bikin portal. Kita mau rotasi nih, belakang udah zona nih waktu di scrim atau turnamen ya. Ini kan open banget nih, bisa nembak kita. Ya kan? Kita bisa void. Oh, supaya aman. Jadi teman kita yang dari high ground ya, dia tinggal masuk portal aja. Dan dia bisa selamat sampai ke coveran gitu ya. Ketika ada legend itu lagi masuk portal ya, lagi naik portal ya, itu dia dalam keadaan void juga, adalah alias dia nggak bisa ditembak, nggak bisa dilempar granat apapun. Oke, jadi ini benar-benar aman banget ya. Dan durasi ini cuma 1 menit, jadi hati-hati nih buat teman-teman yang misalkan udahlah gue tenang aja lah, gue punya portal. Ternyata malah nggak sadar ngelihat durasinya ya, lihat nih 25 detik, 24 detik ya, 23 second, 22 second. Nah, takutnya malah habis dan kalian nggak bisa masuk portal gitu. Jujurnya kalian nggak bisa balik lagi ke posisi yang nguntungin kalian gitu. Oke, nah waktu kalian bikin portal ya, kalian harus hati-hati banget. Jangan sampai kalian bikin portalnya di udara. Contoh ya, kita bikin portal di sini nih, tapi jangan bikin portal di udara nih. Nah ya, kita lihat ya. Tuh, portalnya di atas ini nih. Gimana caranya orang bisa masuk? Lihat tuh. Oh, portalnya bisa melayang loh ya, hati-hati loh. Jadi untuk masuk kan kita susah nih. Gagal. Nah, begitupun juga ketika kita naruh portalnya ya. Kadang ini gue juga masih baru belajar ya main Wraith-nya. Jadi karena gue juara 1 pakai Wraith ya, gue bisa dibilang Wraith terbaik di Indonesia. Enggak ya, gue pun juga masih sering banget salah untuk buka portal. Contoh kayak gini nih. Kita bikin portalnya aman ya. Kejauhan. Nah, lihat tuh. Ujungnya malah di sini. Gitu ya. Jadi kita mesti bener-bener hafalin banget nih. Portal itu bisa berapa meter sih gitu ya. Contoh ya, kita ukur dulu coba.
Kita lari lurus aja guys. Nah, lihat nih, sejauh ini nih. Kurang lebih 100 meteran lah ya. Atau 75 meter nih. Nah, ini 77 meter nih. Lihat tuh. 77 meter ya. Nah, jadi kalian harus benar-benar hafal nih. Jangan sampai kayak misalkan nih contohnya kalian mau bikin portal gitu ya. Kalian udah harus ukur nih, kira-kira gue bikin portal ke sini nyampe nggak ya? Jangan sampai kalian malah berhentinya di tengah jalan. Nah, ini yang gue bikin suka salah nih. Bikin portal ya. Kebanyakan gue cek dulu ya kan. Salah bikin portal. Portalnya malah kayak gini nih. Oh, salah gitu kan. Ataupun misalkan biasanya yang paling sering salah tuh kayak gini nih. Nah, ini yang gue biasa sering banget salah nih masih ya. Contoh, gue bikin portal ya. Portal. Oh, gue salah nih. Jadi gue nggak merhatiin energi. Jadi kalian kalau misalkan mau bikin portal ya, kalian harus make sure kalau portal kalian tuh ketika energinya udah mau habis ya. Ketika energi ini udah hampir 0% ya, kalian harus udah sampai di tempat tujuan. Atau nggak minimal di lantai deh gitu ya. Di lantai, jangan di udara nih. Nah ini yang bener nih, bikin portalnya di lantai. Tapi kalau misalkan kalian nggak ngelihat energinya seberapa, ujung-ujungnya malah bikin portal di udara. Oke? Nah, kayak gini nih. Ya, jadi kalian harus hati-hati. Oke, gue juga pengen kasih lihat juga, demonstrasi juga tentang kalau misalkan kita di dalam void itu kita nggak kena damage sama sekali. Ini kita kena nih. Oke. Oh, aman. Ya. Ini pokoknya nggak kena damage apapun deh. Mau gasnya caustic, mau ultinya Bangalore, ultinya Gibi, itu pokoknya kita nggak kena sama sekali. Intinya aman ya, aman dari semua masalah intinya gitu. Oke, jadi gitu aja untuk penjelasan sederhananya ya. Minggu depan gue akan upload semua tips yang gue tahu cara menguasai Wraith dengan baik. Video ini khusus untuk pemula yang nggak ngerti sama sekali tentang Wraith ya. Tapi kemungkinan video ini juga berguna juga untuk orang yang udah main Wraith tapi kayak, oh iya ternyata gue nggak ngerti ya poin-poinnya kayak gitu ya. Nah, so far menurut gue turnamen ini seru banget ya. Ini 5 match. Jadi pertama 1 match qualifier diambil top 3 doang, terus semifinal 2 match ya. Qualifier 1 match diambil top 3, semifinal 2 match diambil top 9, top 9, lalu finalnya 5 match ya, semuanya mode FVP. Gue senang banget ya turnamen itu dengan mode FVP, hadiahnya juga gede dan tim-tim yang ikut pun juga banyak banget tim-tim yang memang jadi apa ya, kita sering temenan lah intinya gitu ya, untuk misalkan di scrim sering ketemu, di partian, di ranked juga waktu push leaderboard juga sering ketemu. Cuman yang gue sayangkan cuma satu gitu, kenapa iPad di ban? Ya, karena gini loh, gue kan udah umur 29 tahun ini ya, dan dulu gue sering banget pakai iPhone untuk main mobile ya. Cuman mata gue tuh sakit banget. Selain mata gue sakit, terus juga gue nggak bisa main lama-lama. Mungkin maksimal kayak 2 jam 3 jam ya. Tadi setelah turnamen pun gue udah perih banget. Makanya gue berganti ke iPad. Menurut gue teman-teman yang masih suka komplain kalau lu menang iPad gitu, itu menurut gue tandanya lu belum pernah main iPad ya. Jadi kalau untuk Apex ya, atau mungkin game apapun, itu iPhone itu lebih bagus ya. Jadi HP itu mobile ya, mobile phone itu lebih bagus daripada iPad. Kenapa? Karena lebih ringan. Jadi kita nge-tracking orangnya gampang ya. Jadi lebih lincah juga gitu, bisa mainin gyro. Kalau iPad udah berat, terus juga mainin gyro susah gitu. Jadi gue pure pakai iPad itu cuman karena emang udah umurnya aja gitu. Jadi please banget buat misalkan IO nonton video ini, please banget janganlah bikin turnamen yang ada band apa ya, kayak misalkan khusus untuk mobile gitu ya. Gue pengen banget semua device bisa ikut gitu ya. Mau tablet, mau mobile phone apapun itu bisa ikut juga supaya main juga rame. Kalau gini terus caranya, mungkin kemungkinan di turnamen-turnamen mendatang ya, kalau misalkan iPad di ban mulu, mungkin gue akan gak ikutan gitu. Dan kalian juga gak bisa lihat POV gue waktu gue main turnamen. Jadi please banget bikinlah untuk semua device itu bisa digunakan, bisa berpartisipasi. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton video sampai habis. Semoga bermanfaat, khususnya untuk Wraith. Minggu ini kita akan upload full Wraith. Minggu depan kita akan kasih tips lagi nih supaya kalian makin jago makin Wraith ya. Kalian pasti lebih jago dari gue lah ya. Jadi gitu aja, dan kita akan ketemu lagi nih untuk video-video selanjutnya ya. Bye bye. Nih buat teman-teman yang masih sering ngeluh juga ya sampai sekarang ya, susah kok, lu mah enak punya partian lah, gua main solo random. Nah makanya langsung aja nih join di Discord officialnya EA Indonesia Apex Legends nih ya.
Kalian bisa lihat sendiri semua. EA Indonesia Apex Legends Mobile. Jadi ini bener-bener Discord official. Ini juga ada Mas Deang juga nih, ada bos gue juga. Ya, siap bos. Nah, di sini gue udah terdaftar sebagai konten kreator dan ini banyak banget ya. Ini rame banget nih pagi-pagi aja. Jam 8-an nih udah 300 orang yang online nih, ya. Member itu kalau nggak salah berapa belas ribu gitu. Nah, ini banyak banget teman-teman yang udah masuk juga. Banyak juga yang dapat teman dari sini. Jadi buruan join Discord-nya sekarang supaya kalian dapat teman mabar nih. Siapa tahu bisa sharing-sharing, bisa saling improve, atau mungkin tanya-tanya tips di sini sama teman-teman di sini juga bisa. Nah, tapi jangan lupa ya untuk tetap menjaga positive play supaya kita bisa membangun komunitas ini dengan komunitas yang positif. Jadi terhindar dari toxic yang berlebihan ya, kecuali sama teman kalian sendiri ya nggak apa-apa lah ya. Itu udah urusan kalian lah itu ya gitu. Terus juga jauh dari drama-drama gitu. Jadi intinya please banget jaga positive play supaya kita bisa have fun main game ini terus, dan semoga game ini makin rame setiap harinya dan kalian bisa enjoy sama Apex Legends Mobile. Jadi gitu aja, dan kita ketemu lagi di next content. Bye bye. Come on, Rowdy. Let's give him a show. You ready to go? Hope you brought earplugs. Crap, really? I'm no one-hit wonder.